Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Spaza musim yang kedua dengan membahas karakter-karakter manusia akhir zaman, dan kita sampai pada pertemuan yang ke-6 tentang pemfitnah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan lebih dalam lagi memahami kebenaran firman Tuhan tentang karakter pemfitnah. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami setiap apa yang akan kami pelajari pada kesempatan kali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas mengenai karakter pemfitnah. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, pemfitnah dalam Alkitab kita diterjemahkan dari kata blasphemos. Dan blasphemos ini adalah karakter kelima dari 19 daftar karakter manusia-manusia akhir zaman. Kita perlu memahami kenapa karakter ini membuat zaman kita hidup menjadi zaman yang sukar atau berbahaya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kata sukar dalam ayat 1 itu tidak ada hubungannya dengan keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kata sukar dalam ayat 1 itu secara khusus berkaitan dengan karakter-karakter manusianya yang sudah yang akan dijabarkan dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima. Karena karakter-karakter inilah kenapa zaman ini dikatakan sukar atau berbahaya. Salah satu penyebabnya adalah adanya karakter blasphemos. Nah, saya akan membagi sesi ini dalam 4 bagian. Bagian pertama, kita akan melihat atau mendekati ayat ini atau kata ini, karakter pemfitnah ini dalam kerangka yang spesifik, yang khusus, sehingga kita tidak mengartikan terlalu luas apa arti pemfitnah dalam ayat ini. Karena ayat ini dibangun dari satu konteks yang sangat jelas dan spesifik, yaitu konteks pelayanan. Surat dari Paulus kepada Timotius dalam kaitannya dengan pelayanan. Maka kata fitnah dari 2 Timotius 3:2 ini tidak bisa kita artikan secara bebas sebagaimana kata-kata fitnah dalam ayat-ayat lain. Khusus dalam 2 Timotius pasal 3:2 ini kita harus mengerti dulu kerangka atau garis besarnya sehingga kita tahu arti khusus dari pemfitnah ini apa. Bagian kedua, setelah kita tahu kerangkanya, kerangka berpikirnya yang benar atau konteksnya, maka kita akan memahami makna kata blasphemos. Dan bagian ketiga kita akan belajar mengenai kemunculan karakter pemfitnah. Kemudian bagian keempat kita akan mengetahui apa saja nasihat firman Tuhan menghadapi fitnahan atau karakter pemfitnah ini. Kita mulai dari bagian yang pertama. Pemfitnah dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 ini tidak bisa diartikan sebagaimana kata-kata fitnahan, definisi fitnah dalam ayat-ayat yang lain atau dalam pengertian yang biasa kita tahu. Karena apa? Karena ayat ini berada dalam konteks yang sangat jelas seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu dalam konteks pelayanan. Dan tentunya itu mempengaruhi cara kita memahami kata pemfitnah dalam ayat ini. Apa makna khususnya? Kalau saudara bisa kembali pada sesi yang kedua, di situ saya sudah menjabarkan bahwa ada 4 area, setidaknya ada 4 kelompok yang bisa kita bangun untuk kita masukkan setiap karakter itu pada 4 kelompok yang ada. Kelompok yang pertama adalah pengenalan diri sendiri. Nah, area ini rusak dengan adanya cinta diri, hamba uang, pembual, dan sombong. Kemudian area yang kedua yang rusak karena adanya karakter-karakter ini adalah hubungan orang tua dan anak. Dan kalau saudara lihat daftar ini, maka kata karakter pemfitnah, yaitu karakter kelima, ada dalam konteks atau kerangka hubungan antara orang tua dan anak. Siapa orang tua dan anak yang dimaksud sini akan saya jelaskan secara rinci pada sesi berikutnya, yaitu sesi yang ke-7. Tapi untuk sementara, kita hanya perlu tahu bahwa hubungan orang tua dan anak di sini bukanlah semata-mata hubungan biologis, tetapi
tentunya dalam konteks Paulus kepada Timotius untuk jemaat, maka hubungan orang tua anak ini ada kaitannya dengan pemimpin gereja atau bisa dikatakan hamba Tuhan dengan jemaat atau dengan umat. Sehingga ini juga akan mempengaruhi cara kita memahami apa yang dimaksud pemfitnah. Muncul banyak pemfitnah tentu dalam konteks pelayanan. Bukan dalam artian luas orang-orang memfitnah, menjelekan satu sama lain, memfitnah ini, memfitnah itu. Tentu kita perlu membatasi sehingga kita punya pengertian yang spesifik. Jadi kata pemfitnah ini ada dalam kerangka hubungan antara orang tua dan anak, di mana orang tua di sini secara rohani yaitu hamba Tuhan dan anak adalah secara rohani juga yaitu jemaat atau umat Tuhan. Kita sudah memahami kerangkanya, frame dari kata pemfitnah ini. Nah, fitnah menurut 2 Timotius pasal 3, dengan frame ini kita bisa mengerti bahwa sasaran pemfitnah, siapa sih yang difitnah menurut 2 Timotius pasal 3 ini? Setidaknya ada di situ saya tulis 3 padahal 4 saudara ya, saya kasih tambahan 1 lagi karena itu juga bisa sesuai. Sebenarnya ada 4 sasaran. Yang pertama, yang difitnah, yang dimaksud, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan menjadi pemfitnah. Pemfitnah di sini adalah firman Tuhan yang difitnah sasarannya. Firman Tuhan atau kebenaran Tuhan difitnah yang menjadi sasaran fitnahan. Kemudian sasaran fitnahan yang kedua adalah otoritas atau dan lembaga gerejawi. Gereja-gereja atau otoritas gerejawi, pemimpin-pemimpin jemaat, itulah yang menjadi sasaran fitnahan sesuai dengan konteks ini. Kemudian sasaran pemfitnah yang ketiga adalah para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Dan itu menjadi sasaran. Kalau saudara hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja dalam bentuk apapun, maka saudara adalah salah satu sasaran dari pemfitnah ini. Dan yang keempat, pemfitnah ini sasarannya adalah para pengikut Kristus. Ini lebih dari sekedar orang yang beragama Kristen, tetapi orang yang benar-benar memahami imannya dan hidup di dalam imannya, sehingga dia adalah orang yang benar-benar layak disebut pengikut Kristus. Siapa yang memfitnah? Tadi ini kan sasarannya ya, ada 4 sasaran fitnahan yang akan muncul di akhir zaman. Firman Tuhan, otoritas atau lembaga gerejawi, para pelayan Tuhan dan pengikut Kristus. Lalu siapa yang melakukan fitnahan itu? Nah, saudara, kita bisa menemukan jawabannya dalam ayat yang kelima, bahwa pada hakikatnya mereka menjalankan ibadahnya. Dalam bahasa Alkitab, secara konteks, ayat 5 itu menunjuk kepada umat-umat percaya, orang-orang percaya, yaitu orang Kristen sendiri. Nah, ini yang saya bedakan pengikut Kristus dengan orang yang hanya sekadar beragama Kristen, karena mereka yang hanya sekadar beragama Kristen, merekalah yang melakukan fitnahan-fitnahan kepada 4 hal ini. Nah, ini sangat miris sekali, tetapi saudara akan menemukan jawabannya pada sesi terakhir dalam musim yang kedua ini, yaitu pada sesi yang ke-20. Yang perlu kita ketahui untuk sementara adalah yang pertama, pemfitnah di sini ada dalam konteks khusus, yaitu dalam pelayanan atau kehidupan rohani. Sehingga tidak bisa kita lebih luas lagi memahami pemfitnah dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, sasaran pemfitnah adalah pengajaran firman Tuhan, otoritas atau gereja, para pelayan Tuhan dan para pengikut Kristus. Dan kita juga tahu pada bagian yang pertama ini siapa yang melakukan fitnahan, yaitu tentu sesuai konteks ini adalah orang-orang yang beragama Kristen atau yang setidaknya orang-orang beragama yang tahu cara ritual-ritual agamawi, tetapi karena mereka hanya menghidupi sebatas ritualistik semata,
tidak ada relasi yang baik dan benar kepada Tuhan, maka mereka lah yang akan menjadi pemfitnah-pemfitnah terhadap 4 hal ini. Di akhir zaman Tuhan akan berkata, ada banyak orang-orang Kristen yang akan memfitnah iman mereka sendiri, yang akan memfitnah gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, bahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan zaman ini menjadi zaman yang sukar. Karena fitnahan-fitnahan mereka justru akan menghambat kemajuan pemberitaan Injil di mata dunia. Ini yang menjadi alasan kenapa zaman ini menjadi sukar. Bukan karena ekonomi, bukan karena keadaan bencana alam, tapi karena karakter-karakter manusia akhir zaman. Salah satunya adalah pemfitnah, di mana firman Tuhan difitnah, otoritas atau lembaga gereja difitnah, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan difitnah, pengikut Kristus difitnah. Baik, kita sudah tahu konteksnya, kerangkanya, di mana fitnahan ini terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Apa makna kata pemfitnah dalam 2 Timotius 3:2? Nah, kata pemfitnah ini diterjemahkan dari kata aslinya blasphemos. Saudara, blasphemos. Saya tampilkan setidaknya ada 3 kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemfitnah atau fitnah. Ya, yang pertama blasphemos, kemudian yang kedua kata lalos, dan yang ketiga diabolos. Kalau saudara lihat slide yang ada di hadapan saudara, kata blasphemos secara umum di ayat-ayat lain itu lebih mengarah pada penghujatan, penghinaan. Ya, berarti itu isinya kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas diberikan kepada seseorang. Nah, ini blasphemos. Sedangkan arti fitnah yang biasa kita mengerti, orang-orang yang suka menjelekan orang lain, padahal sebenarnya orang itu tidak melakukannya, itu lebih kepada diabolos atau kata lalos, saudara ya. Jadi ini bukan seperti gosip, tetapi ini kata pemfitnah dalam ayat ini bukan seperti ngejulitin orang, ngegosipin orang, padahal orang itu enggak melakukannya, tapi orang ini menyebar-nyebarkannya. Ini lebih kepada memberikan kata-kata hujatan. Ya. Kepada siapa? Kalau kita ingat bagian 1 kepada firman Tuhan, kemudian yang kedua kepada otoritas atau lembaga gerejawi, kemudian yang ketiga kepada para hamba Tuhan, dan yang keempat para pengikut Kristus. Pada akhir zaman nanti akan muncul keadaan di mana orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup melayani Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, menjadi sasaran dari hujatan-hujatan, penghinaan atau fitnahan. Ya, itu kata blasphemos. Sehingga kita perlu tahu artinya, arti secara literal. Blapto, jadi blasphemos ini dibangun dari 2 kata, blapto dan pheme. Ya, blapto itu merusak dan pheme ini reputasi atau nama baik. Sehingga kita bisa memahami blasphemos ini juga melukai, atau pheme ini pikiran ya, pikiran seseorang. Jadi dalam Alkitab, memfitnah itu sama dengan menghujat atau menghina, sehingga hujatan itu, hinaan itu merusak reputasi orang yang sedang difitnah, merusak nama baik orang yang sedang difitnah, melukai pikiran orang yang sedang difitnah. Karena apa? Orang itu menerima kata-kata yang sebenarnya enggak pantas untuk dia terima. Contohnya saudara, si A ini orang yang sangat dermawan sekali, dermawan, suka memberi dan lain sebagainya, tetapi si B dan si C itu kasih sebarkan ke orang lain bahwa si A ini orang yang pelit, orang yang cari muka, orang yang lain sebagainya, ya, yang enggak pantas untuk orang itu. Maka itu adalah suatu penghujatan yang bisa melukai pikiran seseorang. Nah, itu kan konteksnya umum. Tapi kita sudah tahu bagian 1 tadi bahwa konteks fitnahan ini sasarannya adalah gereja Tuhan, firman Tuhan, para hamba Tuhan dan juga orang-orang percaya, pengikut Kristus. Ketika dunia atau orang-orang yang beragama, sekadar beragama,
merusak nama baik imannya sendiri, merusak nama baik pengajaran firman Tuhan, otoritas gereja yang gereja sendiri dibangun oleh Tuhan Yesus, ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan itu juga diutus. Di dalam Alkitab, hamba Tuhan itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memperlengkapi orang percaya. Tetapi di akhir zaman ini, mereka-mereka lah yang menjadi sasaran, dirusak reputasinya, dirusak nama baiknya, dan tidak diam-diam. Justru sangat terang-terangan dirusak nama baiknya di media sosial, di berita, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil terhambat. Sehingga orang mulai kehilangan rasa, kehilangan penghormatan terhadap otoritas gereja, karena gereja diberikan kata-kata yang tidak pantas kepada orang Kristen sendiri. Contohnya, gereja ini cuma ladang bisnis, gereja ini cuma begini-begini, gereja ini cuma manfaatin, hamba Tuhan ini cuma sukanya begini-begini, begini dan lain sebagainya. Kata-kata itu dilontarkan oleh orang Kristen sendiri, sayangnya, kepada orang Kristen juga di depan dunia. Bukan di dalam ruangan tertutup, di mana yang ada hanya orang Kristen dan orang Kristen. Tetapi sayangnya, fitnahan-fitnahan yang dilontarkan kepada empat tadi, pengajaran firman Tuhan, gereja, hamba Tuhan, dan pengikut Kristus, itu dilontarkan di depan dunia yang notabene semuanya belum percaya Kristus. Ini bisa membuat dunia atau mereka yang belum mengenal Kristus menjadi seperti begini, saudara. Sesama orang Kristen kok saling menghujat. Wah, ternyata gereja itu seperti ini toh. Oh, ternyata hamba Tuhan itu cuman begini toh sebenarnya. Oh, ternyata ada maksud-maksud tertentu. Oh, ternyata orang saleh itu hanyalah orang-orang ritualistik, agamawi saja. Kalau begitu kita nggak perlu agama-agamaan. Nah, kenapa muncul kata-kata itu? Tidak lain dan tidak bukan karena orang Kristen sendiri yang menjadi Kristen hanya sekadar agama Kristen, melakukan penghujatan, penghinaan, fitnah kepada imannya sendiri, kepada firman Tuhan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pengikut Kristus yang setia di depan orang-orang yang belum kenal Kristus. Ini yang membuat dunia atau pekerjaan Tuhan semakin sulit, sukar, susah. Karena apa? Karena banyak orang-orang Kristen sendiri yang tidak mendukung pelayanan, tidak mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi justru mempermalukan gereja, mempermalukan firman Tuhan, mempermalukan gaya hidup orang yang setia kepada Tuhan, mempermalukan para hamba Tuhan di depan orang yang belum kenal Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memprotes atau kita bertanya, kenapa ya zaman sekarang orang susah percaya kepada gereja? Kenapa zaman sekarang orang susah memberikan dirinya untuk taat pada gereja dan kepada mendengar khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan? Kenapa orang tidak tertarik lagi melakukan gaya hidup saleh? Karena apa? Karena mereka semua diserang oleh orang-orang yang fitnah tadi. Jawabannya sudah jelas pada bagian yang kedua ini. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kenapa zaman ini menjadi sukar. Pekerjaan Tuhan menjadi sulit karena ada batu sandungan dari orang-orang yang ada di dalamnya sendiri. Sehingga ketika Injil diberitakan akan susah diterima oleh orang-orang yang belum percaya. Karena justru yang memberitakan firman Tuhan itu diserang oleh orang-orang Kristen sendiri. Entah melalui status, entah melalui kata-kata, entah melalui video dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahu kata blasphemos ini artinya adalah merusak nama baik orang, melukai pikiran seorang, atau juga bisa kita artikan menghujat, menghina pada sesuatu yang tidak pantas dihujat dan dihina. Kalau kita berkata pencuri kepada orang yang mengambil milik orang lain, maka itu pantas. Kalau kita katakan koruptor kepada orang
yang memotong uang orang lain untuk keuntungannya sendiri, maka itu bisa dikatakan pantas. Tetapi kalau kepada firman Tuhan, gereja, hamba-hamba Tuhan, dan juga pengikut Kristus yang setia, dikatakan kata-kata yang seperti itu akan membuat reputasi firman Tuhan, gereja, hamba Tuhan, dan pengikut yang setia menjadi rusak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia susah objektif. Sehingga ketika saudara menampilkan salah satu kasus ke permukaan melalui media sosial, yang kasus itu adalah oknum-oknum tertentu, maka dunia susah membedakan bahwa itu hanya orang itu saja yang melakukannya. Kebanyakan atau rata-rata atau pada umumnya, seluruh instansi akan kena akibatnya. Seluruh hamba Tuhan citranya akan menjadi turun ketika ada seseorang yang mulai menjelekkan seorang hamba Tuhan. Seorang oknum karena perbuatan-perbuatannya. Maka semua hamba Tuhan itu kena dampaknya. Citra hamba Tuhan akan menjadi rusak atau menjadi turun di hadapan orang-orang yang ada di dunia ini. Begitu pula terhadap gereja. Ketika gereja sering dikasih kata-kata yang kurang baik, contohnya gereja hanyalah kumpulan orang-orang yang sok suci, gereja hanyalah begini-begini, gereja ini begini-begini. Sekalipun pada dasarnya memang apa yang dikatakan itu ada benarnya, tetapi kita tidak bisa mengharapkan dunia ini objektif sama apa yang kita sampaikan. Mereka akan memukul rata semua gereja sama saja, semua hamba Tuhan sama saja, semua khotbah-khotbah sama saja. Semua orang Kristen yang setia sama saja. Mereka hanya orang-orang agamawi, mereka hanya orang-orang saleh. Nah, inilah yang menjadikan zaman ini menjadi sukar atau berbahaya. Kita masuk bagian yang ketiga, saudara. Kemunculan karakter pemfitnah. Di mana karakter ini muncul? Nah, menurut kebenaran firman Tuhan, saudara, pemicu fitnah itu adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Dari mana poin pertama ini didapatkan? Dari daftar atau struktur 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di mana daftar pertama dari 19 karakter itu adalah apa? Mencintai dirinya sendiri. Nah, menjadi narsistik, menjadi egosentris, menjadi selfish, sehingga itu memicu kebanggaan terhadap diri sendiri. Ketika orang sudah mulai bangga sama dirinya sendiri, dia akan berusaha membuat orang lain rusak nama baiknya supaya dia bisa dibanggakan, menjadi pusat pujian, pusat penghormatan dari orang lain. Bagaimana cara dia mendapatkan pujian dari orang lain? Dengan membuat orang lain tidak pantas dipuji. Bagaimana cara dia bisa dihormati oleh orang lain? Dengan cara membuat orang lain tidak pantas dihormati. Nah, inilah pemicu fitnahan, yaitu kebanggaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, fitnahan itu selalu dimulai dari hati, bukan dari mulut. Sehingga saudara tidak bisa berekspektasi ketika saudara sudah ketemu pelaku fitnah yang memfitnah saudara, apa yang saudara lakukan misalnya saudara ini setia ke gereja hanya karena mau cari muka, saudara dapat kata-kata itu. Karena saudara orang yang setia, menurut bagian 1 tadi kita tahu, orang yang setia adalah sasaran pemfitnah. Nah, saudara ini sudah setia, kemudian dengar suara, datang suara dari orang lain. Oh, dia setia tentunya karena ada maunya. Dia setia karena cari muka sama pendetanya. Dia setia karena ada sesuatu yang dibalik motivasi yang gak benar dibalik kesetiaannya. Nah, saudara yang sudah tahu diri saudara ini tulus, saudara mendapatkan kata-kata itu, tentu saudara sakit kan? Maksudnya tentu saudara sakit hati dengan kata yang tidak benar itu, hujatan itu, hinaan itu. Tetapi saudara, ketika saudara tahu orangnya, terus saudara klarifikasi ke orangnya, maaf Pak, maaf Bu, saya setia ini memang untuk Tuhan. Saya setia ini memang hanya kepada Tuhan, tidak ada motivasi lain. Ketika saudara melakukan itu, dan saudara lihat orang yang memfitnah saudara itu tutup mulut, perhatikan orang itu tidak akan benar-benar berhenti
memfitnah saudara. Kenapa? Karena fitnahan tidak dimulai dari mulut, tapi fitnahan itu dimulai dari hati. Kalau saudara ingin orang yang memfitnah saudara itu berhenti melakukan fitnahan terhadap saudara, tentu yang dibereskan adalah hatinya dia. Bukan dengan kita menutup mulutnya dia, maka fitnahan itu akan berakhir. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Seseorang bisa memfitnah orang lain, bukan karena mulutnya ini suka berkata-kata jahat, bukan karena mulutnya suka menghina orang lain, tapi karena dari hatinya. Sehingga ketika kita berusaha menutup mulutnya, tetapi hatinya masih memfitnah, suatu saat kalau dia ada kesempatan, dia akan kembali melakukan fitnahan kepada saudara. Sederhananya, kalau sudah dasarnya enggak suka, apapun yang kita lakukan selalu dipandang tidak baik. Itulah mengapa saudara, ketika kita melihat ada seorang pemfitnah, kita perlu lihat lebih dalam lagi. Bukan karena dia mulutnya memang gampang sekali kasih kata-kata yang tidak benar kepada orang lain tentang kita, bukan karena mulutnya, tetapi karena hatinya yang belum beres. Hatinya masih bangga terhadap diri sendiri. Hati orang itu masih mencintai diri sendiri secara salah. Hatinya masih egois, masih narsistik, masih ingin dipuji, sehingga saudara menjadi sasaran fitnahan dia. Nah, inilah kenapa ketika kita berusaha untuk menghentikan fitnahan dari seorang pemfitnah, jangan dengan cara tutup mulutnya dia. Tapi dekati dia dan korek hatinya, bangun hubungan yang baik, beri kedekatan yang membangun hati yang bisa berelasi dengan orang itu. Nah, saya tidak menjamin bahwa itu akan menghentikan, tapi kalau kita sudah tahu bahwa fitnahan itu tidak dimulai dari mulut, kita tahu bahwa menutup mulut orang yang memfitnah kita itu salah satu cara yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, fitnah itu juga terjadi di dalam hati, bukan hanya lewat ucapan mulut. Maksud saya adalah tidak semua fitnahan itu disampaikan lewat kata-kata sehingga kita sampai bisa mendengarnya, tetapi cukup melalui memandang dan menganggap remeh. Jadi misalnya begini saudara, si A, saya datang ke gereja setiap hari Minggu, saya datang gereja, saya fokus kepada Tuhan, tapi si A di sebelah saya ini ngelihat saya dengan cara yang lain dan memandang saya dengan pandangan yang salah, bahwa seperti yang saya katakan tadi, oh Joe ini datang gereja karena ada maksudnya, melayani Tuhan karena ada maksudnya, ini begini. Sekalipun dia nggak ngomong, tapi kalau hatinya berkata seperti itu, maka dia sedang melakukan fitnahan. Loh, lalu siapa yang dia fitnah kepada siapa? Maksudnya kan orang yang fitnah itu butuh objek, butuh orang yang kita ceritakan. Contohnya kalau saya mau fitnah si A, saya kan harus ngomong ke B, C, tahu nggak si A itu loh orangnya gini-gini, si A nih. Nah kan begitu kan. Tapi kalau orang itu diem, nggak ngomong, terus dia melakukan memfitnah kita itu kepada siapa? Orang yang hatinya nggak beres memandang orang lain, sesungguhnya sedang memfitnah orang tersebut kepada Tuhan. Jadi dia menceritakan apa yang kurang baik tentang seseorang itu langsung kepada Tuhan. Karena dia tidak ngomong pakai mulut, pakai kata-kata, dia sedang memfitnah seseorang di hadapan Tuhan. Contohnya, kalau saya memfitnah A, maka saya memfitnah itu kepada B, C, D. Kamu tahu nggak B? Si A itu loh. Kamu tahu nggak? Si A itu loh. Orangnya kayak. Kamu tahu nggak D? Si A itu orangnya kayak gini. Nah itu kan kalau fitnahan melalui kata-kata. Tapi bagaimana kalau dia sebenarnya nggak ngomong? Apakah dia sudah tidak memfitnah? Kalau kita tahu bahwa fitnahan itu bukan dari mulut tapi dari hati, maka sekalipun dia tidak berkata-kata, dia tetap bisa disebut pemfitnah, tetapi pemfitnah kepada Tuhan. Dia memfitnah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita, maka hati-hati kita memandang orang lain. Sekalipun kita mungkin gak ngomong ke
orang lain, nggak jelek-jelekin orang lain, nggak menceritakan keburukan orang atau menjatuhkan nama baik orang lain. Mungkin kita hanya tutup mulut, tapi kalau pandangan kita salah kepada orang lain, kita sedang memfitnah orang itu kepada Tuhan. Kita sedang ngegosip dengan Tuhan, dan itu percayalah, itu pilihan yang sangat salah untuk saudara lakukan dalam fitnahan-fitnahan saudara. Itu sebabnya hati-hati dalam memandang orang lain. Mungkin saudara tidak ngegosipin orang itu kepada orang lain, ngejulitin orang itu kepada orang lain, saudara hanya diam, tapi pendapat saudara di hati saudara itu sebenarnya salah. Nah, itu yang berbahaya. Fitnah juga terjadi di dalam hati. Ini sudah saudara ya, saya sudah tampilkan bahwa sasaran pemfitnah itu adalah firman Tuhan, otoritas dan lembaga gereja. Di situ sudah ada ayatnya, saya tampilkan para pelayan Tuhan, dan tentunya di situ dalam ayat selanjutnya saya tidak tampilkan adalah pengikut Kristus, ya. Itu juga menjadi sasaran fitnahan. Dan fitnahan itu dilakukan di media sosial kalau terjadi hari-hari ini. Kita masuk pada bagian yang keempat. Nasihat apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan menghadapi para pemfitnah akhir zaman? Menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, saya sarankan saudara membaca di Alkitab saudara masing-masing. Yang pertama, poin yang bisa kita ambil adalah jangan menjadi tidak benar hanya karena berusaha melawan semua fitnahan. Ketika saudara tahu bahwa perkataan orang itu terhadap saudara adalah fitnah, tidak benar-benar terjadi, saudara tidak melakukannya tapi dikatain orang itu melakukan. Nah, jangan hati-hati, jangan sampai saudara menjadi nggak benar hanya karena berusaha melawan fitnahan itu. Loh, maksudnya menjadi nggak benar itu gimana? Marah-marah contohnya, atau bisa menyebabkan kekacauan, arogan dan lain sebagainya. Justru saudara mungkin karena saudara nggak terima dia ngomongin saudara padahal saudara itu nggak melakukan apa yang dia bicarakan, mungkin saudara akan membalas memfitnah orang itu, memaki-maki orang itu. Nah, itulah yang saya sebut hati-hati. Jangan menjadi tidak benar hanya karena berusaha melawan semua fitnahan orang-orang itu. Yang kedua, kalau saudara sudah mendengar diri saudara difitnah oleh orang lain, saudara sudah tahu isi fitnahan saudara, isi fitnahan dari orang lain itu terhadap saudara, maka nasihat 2 Timotius 3:10-17 itu, akuilah di hadapan Tuhan bagian yang benar dari kata-kata mereka. Maksud saya, jangan tolak semuanya. Pahami benar apa yang mereka katakan terhadap atau tentang saudara. Contoh, saya dikata-katain si A di luar sana. Saya, Joe, dikata-katain sama si B, si C di luar sana. Tanpa sepengetahuan saya. Tahu-tahu aja saya dengar, Joe, tahu nggak kamu loh diomongin A, B, C, D, E sama orang itu. Nah, kita perlu tahu apa poin-poin yang mereka sampaikan tentang saya. Fitnahan-fitnahan seperti apa yang mereka sampaikan tentang saya. Kalau memang ada dari kata-kata mereka itu yang benar, iya ternyata aku juga sama seperti yang mereka bilang. Nah, itu kita tidak boleh melawan. Tidak boleh kita merasa menutup telinga seutuhnya. Jangan dengarkan apa kata orang, dengarkan saja isi hatimu. Kan itu kata-kata motivasi yang sering kita dengar. Nah, itu bukan pilihan orang percaya. Kita perlu membuka telinga kita untuk mendengar baik-baik. Apa sih yang orang lain katakan tentang saya? Fitnahan itu cenderung menghiperbolakan keburukan kita. Contohnya, saya itu hanya melakukan kesalahan A, tapi dikata-katain orang itu, oh Joe itu A, B, C, D, E. Nah, saudara tahu nggak? Fitnahan itu kan ada yang benar, begitu loh. Ada pesan atau ada berita yang benar yang disampaikan mereka tentang saya. Maka kalau saya menemukannya, saya perlu mengakui, ampuni saya Tuhan, saya memang benar seperti apa yang mereka katakan. Ampuni saya Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika saudara menemukan ada kata-kata mereka yang tidak benar tentang saudara, ampuni mereka Tuhan, karena mereka sudah mengatakan apa yang salah tentang saya.
Kalau kita menemukan mereka mengatakan apa yang benar tentang kita, ampuni saya Tuhan, karena apa yang mereka katakan ada benarnya. Dan ampuni mereka Tuhan, karena apa yang mereka katakan pada umumnya tidak benar tentang saya. Sehingga kita perlu objektif dalam menangkap semua berita fitnahan tentang kita. Jangan kita langsung merasa menjadi orang yang paling tersakiti, jangan kita jadi playing victim, menjadi orang yang benar-benar jadi korban fitnahan. Oh, orang itu benar-benar jelek-jelekin saya, tanpa kita mencoba untuk mendengar apakah memang ada dari kata-kata mereka itu yang benar tentang kita. Itu sebabnya jangan tutup telinga terhadap fitnahan orang. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara menemukan memang ada benarnya, ampunilah. Meminta ampunlah di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara menemukan ada yang salah dari kata-kata mereka tentang saudara, minta ampunlah tentang mereka kepada Tuhan. Ampuni mereka di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah jadi teladan. Saya mau kasih pesan terakhir saudara untuk sesi ini yang saudara bisa baca dalam slide ini, yaitu orang yang hidupnya masih di bawah kuasa dosa tidak akan pernah bisa memandang dengan benar perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah berada di bawah kuasa firman Tuhan. Ini perlu saudara pahami baik-baik, sehingga saudara tidak berekspektasi kalau saudara melakukan apa yang baik, maka saudara mendapatkan apa yang baik. Belum tentu. Kalau saudara melakukan apa yang baik itu di depan dunia yang notabene tidak di bawah kuasa firman Tuhan, mungkin saudara tidak akan mendapat pujian, atau justru saudara akan mendapat fitnahan. Aku loh niatnya baik ke keluargaku, tapi kok kenapa selalu disalahpahami? Bukan karena mereka nggak paham sama apa yang saudara lakukan, tapi karena mereka nggak mau paham dan nggak bisa paham dengan apa yang saudara lakukan. Kenapa? Karena mereka di bawah kuasa dosa. Sedangkan apa yang saudara lakukan, perbuatan baik itu ada di bawah kuasa firman Tuhan. Tentu kerangka berpikirnya berbeda, sehingga kita tidak bisa ekspektasi kita bisa dapat yang baik kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Seharusnya apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik itu, motivasinya adalah untuk ini adalah bagian dari saya memuliakan Tuhan, bagian dari saya menyembah Tuhan. Bukan kita berbuat baik ke orang-orang tersebut supaya kita mendapatkan balasan perbuatan baik dari mereka. Itu adalah motivasi yang salah dalam perbuatan baik. Sehingga saudara bisa lihat Matius 5 ayat 11-12, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Padahal kalau kita hidup karena Tuhan, hidup untuk Tuhan, kita tidak mungkin melakukan apa yang jahat. Karena firman Tuhan jelas mengarahkan hati dan pikiran kita. Tapi menjadi baik di depan orang jahat belum tentu membuat pandangan mereka kepada kita adalah juga baik adanya. Selama mereka hatinya belum diubahkan oleh firman Tuhan, mereka tidak akan bisa memuji perbuatan baik. Apapun sekalipun saudara punya niatan untuk menolong orang itu, sekalipun usaha saudara yang saudara lakukan itu sebenarnya berniat baik, tapi kalau sebenarnya hati mereka masih dipimpin oleh dosa, masih dipimpin oleh cinta diri sendiri, jangan berharap mereka memandang apa yang saudara lakukan itu baik adanya dan benar. Justru bisa sebaliknya, mereka memfitnah saudara dengan mengatakan apa yang jahat tentang saudara. Ketika gereja punya niat baik untuk melayani Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan dengan tujuan yang baik, maka jangan kita berekspektasi kita mendapat balasan yang baik dari dunia. Karena apa? Karena kita sudah tahu firman Tuhan mengatakan kita juga bisa difitnah dengan fitnahan yang jahat-jahat, padahal kita melakukan apa yang baik. Demikianlah apa yang bisa saya bagikan kepada saudara dalam sesi yang ke-6 ini tentang pemfitnah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan
hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami berusaha untuk berbuat baik, itu bukan supaya kami dibaikin sama orang, bukan supaya kami mendapat balasan yang setimpal, tapi perbuatan baik yang kami kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kami kepada Tuhan, sebagai wujud penghormatan kami kepada Tuhan. Itulah yang kami lakukan, motivasi kami dalam kami berbuat baik. Sehingga Tuhan berikan kami kekuatan, kalau niat-niat baik kami untuk menolong orang, niat baik kami mengasihi orang lain, kesetiaan kami, kesalehan kami, ketaatan kami kepada firman Tuhan itu difitnah oleh orang lain. Kami mendapatkan kata-kata yang jahat, yang tidak sepantasnya seharusnya kami terima. Tuhan berikan kami kekuatan, ampuni kami kalau memang ada di antara kata-kata mereka itu benar adanya. Dan ampuni mereka kalau mereka mengatakan apa yang salah tentang kami. Kiranya Tuhan beracara atas hidup kami, kiranya Tuhan menaungi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.